Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Bab mansubatil asma'. Bab menerangkan isim-isim yang terkena hukum nasab. Berarti rafa' sudah lewat ya. Rafa' di juz pertama sudah. Ya, bagi kitabnya yang dibagi 2 juz. Ada juga kitabnya tidak bagi 2 juz langsung. Ya. Teruskan pokoknya mansubatul asma, isim-isim yang terkena hukum nasab ya. Itu seperti mana yang sering Anda jelaskan. Rafa, nasab, khafad atau jar atau jazam itu hukum dalam nahu. Nah, sebenarnya penjelasan ini juga mempermudah. Ya. Tidak bikin wong bingung. Karena pengalaman Anda dewek itu pernah bingung. Isim membaca nasab, misalkan ada yang jelaskan isim baca rafa, harokat aslinya dhamma, isim baca nasab, harokat aslinya waslah, fathah. Nah, ketika masuk bab alumatul i'rab bingung. Fathah aslinya nasab aslinya fathah diganti ya, akhirnya bingung. Ya, kalau anak sendiri bikin bingung gitu. Makanya kalau anak ngajar rafa, nasab, khafad, jar atau jazam itu hukum. Hukum ini kaget mempunyai tanda. Nah, itu lebih mudah untuk dicerna. Itu menurut ana, ya. Insya Allah tepat ya. Sampaikan seperti itu kalau ngajar. Karena umumnya sudah. Memang kan dalam Mutamimah sendiri kan disebutkan nasab itu asli apa? Fathah. Tapi tidak salah. Asli fathah itu tidak salah. Kan ini kan metode ngajar. Nah, kalau metode ana, nasab itu adalah hukum. Dia mempunyai tanda. Ya, seperti. Nah, itu lebih gampang. Oh, ini hukumnya nasab. Tandanya apa? Fathah. Ini hukumnya nasab. Tandanya apa? Iya. Apa tandanya? Alif. Apa tandanya? Buang nun. Nah, itu lebih gampang dipahamin. Daripada kita menjelaskan ini hukumnya nasab. Apa? Ini isim-isim baca nasab. Apa nasab itu? Nasab itu aslinya fathah. Kaki orang bingung lagi. Ini nasab dengan fathah. Mana harokatnya? Fathah lagi. Akhirnya orang bingung. Oh, ini hukum nasab aslinya fathah diganti dengan ya. Bingung lagi orang. Jadi langsung baik. Nasab hukum, rafa hukum, jar atau khafad itu hukum. Jazam itu hukum dan dia mempunyai tanda. Nah, ini lebih gampang dipahamin. Apa tandanya kakek? Ya tergantung kalimatnya. Kalau isim mufrad fathah, ada isim jamak taksir fathah juga, ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Nah, itu berbeda-beda. Nah, itu beda-beda ya, tergantung kalimatnya. Tapi kita tahu ini hukumnya nasab. Jelas ya? Nah, ini kita masuk tentang bab isim yang hukumnya nasab. Yang kita tahu hukum nasab. Jelas ya? Disebutkan di situ macam-macam ya. Ada 15 ya. Kalau di matan jaminya sama ya. Mansubatil asma 15 15. Nah, ingat baik kalau di Quran itu ada isim yang hukumnya nasab, tidak keluar dari 15 ini. Tidak keluar dari 15 ini. Ya saya cari-cari baik. Ingat baik. Oh, ini nasab. Nah, pasti ingat yang 15 ini. Kalau rafa ingat yang 7. Marfu'atil asma sab'atun. Ingat be 7. Zaidun. Apalah Zaidun ini rafa. Ingat 7 tadi. Fa'il, iya apa bukan? Naibul fa'il, iya apa bukan? Mubtada atau bukan? Pasti ada di salah satu itu. Tidak mungkin keluar jalur. Tidak mungkin keluar ya. Makanya kata anak dari awal ketika anak ngajar, sebenarnya kita belajar nahu ini cuman nyari rafa, nyari nasab, nyari jar, nyari jazam. 4 iko cuman cari. Nah, apa nak bertahun-tahun tuh? Betul nak, Majirin? Cuman 4 ini kecari kan? Ngapalah bertahun-tahun itu? Nah, itu kan imma kita kurang tekun atau sistemnya kurang gampang untuk dicerna. Ya. Nah, awal pertama makanya katakan ketika ngajar nahu, doktrinlah anak-anak hilangkan mindset bahwa nahu itu sulit. Doktrin mereka mindset bahwasan nahu itu gampang. Paham ya? Dan itu juga kan
Khususan kita sama Allah. Gampang. Ayo sugesti gitu jadi gampang nih, gampang nian. Mudah-mudahan Allah gampangkan kan. Nah, seperti itu. Udah kadang takut duluan, jangan takut. Jangan takut, serem di depan bae nahu tuh. Serem nih di depan ya. Cuman kambing berbulu domba nahu tuh. Tapi Kang carilah kalau ropa cari di 7 itu, kalau nasab cari di 15 ini. 15 ini. Pertama apa? Maf'ul. Maf'ul bih. Tapi maf'ul itu kan banyak. Ya, maf'ul itu banyak Ada maf'ul bih, ada maf'ul fi, ada maf'ul li ajli. Ya, itu banyak. Tapi maf'ul seluruhnya ya nasab. Nah, dia maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, terserah. Ya nama maf'ul dia nasab ya. Jadi bagi cocokkan maf'ul apa ini kira-kira. Nah, ya, jadi tapi intinya maf'ul hukumnya nasab. Apa maf'ul itu? Objek. Ya, ada perinciannya. Ini baru menjelaskan macam-macamnya baik. Ada bab itu sendiri itu maf'ul ada. Itu maf'ul objek maf'ul itu. Atau orang yang terkena pekerjaan. Kalau makan yang dimakannya itu Kalau memukul yang dipukul. Yang dipukul itu. Itu namanya maf'ul, ya. Membaca yang dibacanya itu apa? Quran. Qurannya itu objek. Ya, Quran itu melihat yang dilihatnya itu. Biasa? Objek atau maf'ul dalam bahasa Arabnya. Biasa? Yang kedua apa lagi? Yang kedua Arab? Setelah maf'ul munada. Munada. Asab. Munada juga kayak ada perinci-perinciannya. Munada, maksuda, ada ghairu maksuda. Ada macam-macamnya. Munada. Biasa diawali hurufnya iya itu Atau huruf-huruf nida yang lainnya. Biasanya itu munada ada perinciannya juga. Yang ketiga masdar. Ya, masdar itu urutan ketiga dari tasrifan. Urutan ketiga dari tasrifan itu masdar. Nah, apa artinya masdar sendiri? Sumber. Ya, kalau masdar itu yang mana? Yang ketiga dari tasrifan, umumnya seperti itu. Tapi masdar artinya masdar itu sendiri adalah sumber. Ya, tempat. Sumber nama masdar. Kok bisa katakan sumber? Karena kita nak tahu asli huruf pada fi'il yang kita sebutkan, taunya kagak di masdar. Di masdar. Paham ya? Kalau doroba ya jelas. Doroba jelas tahu ini. Ya. Soro. Huruf tengah itu huruf apa Pak Jerin? Ayo. Alif. Coba lihat di masdarnya. Soro yasiru. Apa? Soro yasiru apa? Soiron. Berarti sebenarnya bukan alif. Iya. Nah, jadi pengen tahunya situ. Pengen nyari nih di situ. Koma yakumu. Kiamat. Ya. Apa lagi? Qala yakulu qaulan. Asalnya qala. Alif berarti bukan alif asalnya. Wow. Aslinya apa? Qawala. Makanya kalau ilal qala asluhu qawala. Qala asluhu qawala. Diganti waw alifan. Karena sebelumnya harokat fathah. Itu dalam seperti itu. Jadi kola. Ya saya hancur gue korip. Buka. Nah. Koyak dari mana? Ketik gambarnya, Rip. Ketik gambarnya. Berikutnya apa? Zorob zaman, zorob makan. Berapa? Saya hitung lewat ya.
Zarab zaman, zarab makan. Dua nih, 5 berarti. Zarab zaman, zarab makan. Zarab itu apa? Zarab makan. Zarab makan yang menunjukkan arti tempat. Nah, itu zarab makan. Kalau zarab zaman menunjukkan arti waktu. Waktu. Zarab juga nasab. Nah, tapi kadang-kadang ada kalimat itu memang dia khusus zarab, kadang-kadang bisa juga berubah. Yang penting kalau di zarab nasab. Itu tergantung kalimatnya. Nah, kalimatnya yauma, bisa yaumin. Ya, itu kan menunjukkan waktu kan? Waktu. Nah, kalau dia tersebut menunjukkan waktu zarab, maka dia nasab. Kalau dia ngerti zarab, berarti dia nasab. Kalau dia tidak zarab, ya tergantung dia jadi apa saat itu. Makanya bisa ya. Tapi terkadang ada memang dia tersebut harokat tidak bisa berubah. Amama, ada kata amami. Bisa amami. Bisa. Bisa. Bisa amami. Apalagi tidak bisa tuh? Waro'a. Bisa waro'i. Ada yang tidak bisa berubah. Fauko. Tidak kata fauki. Itu berarti selalu zarab dia. Walhasil kalau tempat zarab kalau zaman zarab waktu, kalau waktu zarab zaman, kalau tempat zarab makan. Paham ya? Terus. Maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli? Maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli. Sama dia nasab juga. Maf'ul li ajli ini karena maksudnya. Dia juga berupa masdar, tapi masdarnya dia bermaksud masdar yang qalbi dia. Iya, qalbi dia masdarnya. Qalbi. Sifatnya bukan zahir. Bukan zahir. Qama Zaidun ijlalan. Ijlalan. Li amrin. Itu maf'ul li ajli atau min ajli. Itu nasab terus. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah yang diduluin yang ada waw ma'iyahnya. Istawal ma'u wal khashaba. Wal khasabah. Paham ya? Terus. Yang serupa dengan maf'ul bih, menyerupai. Dia serupa dengan maf'ul bih. Berarti dia bisa dinasabkan juga. Ini biasanya sifat-sifat musabbahah. Sifat-sifat musabbahah itu kan sebenarnya rafa'. Dia bisa dinasabkan juga. Nasab terus. Hal. Keadaan. Keadaan. Keadaan apa? Seperti apa keadaan dia datang? Nah, sekarang kan kamu mau belajar. Dalam keadaan apa? Duduk. Nah, itu namanya hal. Jalisan berarti. Jali yaqra'ul kitab jalisan. Dalam keadaan duduk. Jalisan kan nasab. Terus. Tamyiz. Untuk membedakan tamyiz membedakan. Tamyiz. Istaraitu isrina 20 apa dijelaskan lagi? 20 kitaban. Kitabannya itu tamyiz tahu. Isrina qalaman atau pena. Paham ya? Tamyiz membedakan apa tamyiz itu untuk menjelaskan suatu yang masih belum jelas. Terus. Mustasna istisna pengecualian. Itu juga kayak ada perincian lagi ya. Kalamnya tam mujab atau tam manfi atau nakis. Ada pengecualian juga. Biasa itu istisna. Terus. Khabar kana. Ingat kana itu merafakan isim dan menasabkan khabar kana Zaidun aliman. Kalau kata kana Zaidun alimun. Ada kana jadi Zaidun aliman. Terus. Khabar huruf musyabbahah bi laisa. Khabarnya huruf musyabbahah bi laisa. Mari ingat ada huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Kenapa beramalnya sama seperti laisa? Apa kemarin salah satunya? Apa? Huruf yang musyabbahah bi laisa.
Ma. Bisa ma bilai laisa. Ada huruf 4 atau 6 itu. Ya, ada huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Nah, sama kan laisa itu kan sama seperti kana amalnya. Ada huruf-huruf serupa dengan laisa, ya sama merapakkan isim dan menasabkan khabar terus. Boleh? Khabar af'alul muqarabah. Khabar af'alul muqarabah. Ingat, af'alul muqarabah kan, kalau mutamimah kan diperinci kan? Ada af'alul muqarabah sama, amalnya seperti kana sama. Sama ya, terus. Isim inna. Isim inna. Ingat, inna kebalikan kana. Kalau kana merafakkan isim, kalau inna menasabkan isim. Ya, saya? Lagi? Isim la lil jinsi. Isim la linafil jinsi. Ingat, bagian. La itu ada yang menasabkan, itu namanya linafsil jinsi. Ada yang merafakkan. Nah, itu sama, berarti amal-amal laisa. Ingat. Mana ada syarat-syaratnya ya? Kapan dia menasabkan? Ada bab khususnya kayak bab khususnya ini. Ini secara umum baik masih disebutkan bagian-bagiannya. Okay. Nah, la yang linafsil jinsi dia menasabkan isim. La rajula fid dari. Contoh salah satu. Ya, saya. Terus. Saya 15 sudah. Tabi. Oh, tabi, itu berikan. Tabi linasbi. Berapa ada 4? Tabi nasbi ini ya tabi dirafak sama. Pertama? Na'ad. Kalau yang diikutin itu nasab, maka na'adnya juga nasab. Terus. Apa? Ataf. Kalau yang diikutin nasab ya juga nasab terus. Taukid sama. Tafsir lafzi atau tafsir maknawi. Jelas terus. Terus badal. Badal dan perinciannya. Badal macam-macam. Badal apa, Red? Badal apa sama? Badal. Badal kul min kul. Ba'd min kul. Badal walad dan badal istimal. Nah, itu ada macam-macam. Kayak ada bab-babnya. Paham ya? Terus, apa lagi? Bab masuk maf'ul bih, insyaallah minggu akan datang. Saya kan kalau terus kayak yang ketinggalan, mungkin masih ada yang lupa segala macam ya. Itu ingat, jadi kalau udah nasab tidak terlepas dari 15 itu pelajarin ya. Ini apa ya? Ya, pasti itu. Tidak mungkin keliru sudah. Pusat ini nasab ngapo ada kata 15 nih. Mungkin belum ketemu baik. Ada di 15 itulah. Ya, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini?